Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan Allah kesehatan, diberikan kemudahan dalam hal menuntut ilmu. Adapun materi kita pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tema 2 pada pembelajaran pertama di kelas 4 dengan pokok bahasan Bahasa Indonesia dengan judul Memahami Ide Pokok Teks. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian teks berikut ini. Nah, di situ ada teks yang berjudul energi. Di dalam teks tersebut terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf yang ketiga. Kalau kita lihat berdasarkan teks tersebut, sepertinya paragraf kedua itu lebih panjang daripada paragraf-paragraf yang lainnya. Nah, dari teks yang kita lihat ini, kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dengan syarat kita harus membaca teks tersebut secara seksama sembari memahami apa yang ada di dalam teks tersebut. Nah, sangat penting bagi kita untuk bisa mendapatkan info berdasarkan teks tersebut. Maka semakin sering kita membaca, insya Allah akan semakin banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, teks tersebut nanti bisa diolah menjadi bentuk pertanyaan. Nah, berdasarkan pertanyaan dari teks tersebut, kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut jika kita sudah membaca dan memahami teks tersebut. Adapun pada kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara kita bisa mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan. Mungkin kurang lebih nanti ada 5 pertanyaan, dan kita mendapatkan jawabannya di dalam teks. Tapi syarat utama tadi seperti yang udah Bapak sampaikan, dibaca dulu teksnya sampai selesai dari atas. Kebetulan karena 3 paragraf, berarti dari paragraf pertama sampai dengan paragraf yang terakhir, paragraf yang ketiga ya, kalau berdasarkan teks ini. Oke, langsung aja kita mulai. Kita coba menjawab pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud energi? Apa yang dimaksud energi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ternyata jawaban tersebut jika kita udah baca ada di dalam teks pada paragraf yang pertama. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Selesai deh pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah, terdapat dalam apa sajakah energi kimia? Kalau kita baca, kita bisa menjumpai jawabannya di paragraf yang kedua, yaitu energi kimia adalah energi yang terdapat di dalam makanan, minuman, obat-obatan, baterai, aki, atau dalam bahan bakar seperti minyak tanah, bensin, dan batu bara. Pertanyaan ketiga, sebutkan jenis-jenis energi. Wah, jelas lah. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, kita bisa mendapatkan jawabannya di dalam paragraf yang kedua. Ada energi kimia, energi listrik, energi panas, energi cahaya, energi bunyi, energi gerak, energi pegas, dan energi nuklir. Wah, banyak ya. Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini sangat gampang untuk dijawab dengan syarat kita udah baca dan udah paham dengan teks tersebut. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan energi nuklir? Ayo, kira-kira jawabannya berada di paragraf yang keberapa ya? Iya, betul, berada di paragraf yang kedua. Bisa kalian lihat nomor 8. Energi nuklir adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Boleh sampai situ aja, atau nanti disambung lagi dengan jawaban energi itu timbul karena adanya pembelahan atau penggabungan inti atom. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang terakhir. Sebutkan sumber tenaga listrik. Berdasarkan teks tersebut, kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang kelima di paragraf yang keberapa?
Ternyata jawabannya berada di dalam paragraf yang kedua. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh sumber tenaga listrik seperti PLTA, PLTN, PLTD, PLTU, PLTS, dan dinamo. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat berdasarkan teks dan jawaban-jawaban yang kita dapatkan dari hasil membaca dan memahami teks. Nah, begitu pentingnya kan membaca, makanya banyak-banyaklah membaca, sering-seringlah membaca supaya wawasan kita bertambah, ilmu kita bertambah. Nah, demikian penjelasan dari Bapak pada materi bahasa Indonesia pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap semangat belajar ya. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.